Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada atas perkenan pada pagi hari ini kita bertemu kembali secara daring pada seri webinar Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air dalam keadaan sehatnya. Seharusnya Pak Kapus yang akan membuka webinar ini, tetapi karena beliau sedang mengikuti konferensi limnologi di Wuhan, beliau meminta saya untuk menggantikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, webinar kali ini akan diisi oleh kelompok riset rekayasa untuk pengelolaan sumber daya air. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa salah satu persoalan iklim yang menjadi perhatian dunia hingga sekarang ini adalah masalah global warming sebagai efek dari rumah kaca yang salah satunya adalah dari gas karbon dioksida ya. Jadi menurut IPCC menyatakan jika laju emisi gas ini dibiarkan terus tanpa upaya untuk menguranginya, maka suhu global rata-rata akan meningkat terus dengan laju 0,3 setiap 10 tahun, 0,3 derajat Celcius ya, setiap tahun, setiap 10 tahun. Di Indonesia, pemanasan global ini telah menyebabkan musim kemarau semakin panjang dan semakin kering, sehingga menyebabkan kekeringan di beberapa daerah. Sedangkan musim hujan makin pendek, tetapi dengan intensitas hujan yang sangat tinggi dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Ya. Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu diterbitkan Perpres nomor 98 tahun 2021 ya, tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, Perpres ini mengatur penyelenggaraan perdagangan karbon, pungutan atas emisi karbon, kemudian pembayaran berbasis kinerja atas penurunan emisi karbon yang tentu tujuan utamanya adalah pengurangan emisi karbon itu sendiri. Nah, untuk mengurangi dampak perubahan iklim perlu mitigasi dengan menggunakan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, di antaranya teknologi untuk menangkap karbon dan teknologi mitigasi cuaca ya. Nah, salah satu upaya untuk menyerap gas CO2 yang terdapat di udara telah dilakukan oleh Dr. Mahali dan tim ya. Kemudian nanti bagaimana proses dan metodenya akan kita dengarkan bersama dalam paparannya yang berjudul pemanfaatan kapur tohor sebagai bahan semai dalam pengurangan gas rumah kaca karbon dioksida. Bapak Ibu sekalian, Dr. Sunutikno sebagai moderator akan memandu kita mulai pemaparan sampai sesi tanya jawab nanti. Kemudian webinar ini akan ditutup oleh Pak Heru Windodo selaku Ketua Kelompok Riset Rekayasa Cuaca untuk pengelolaan sumber daya air. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah Pak Sunu sudah siap untuk memandu acara ini? Baik, terima kasih Ya. Pak Baik. Indro Wibowo. Waktu disilakan Pak Sunu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Ya, baik Pak Indro. Sebelumnya saya mohon izin, apakah suara saya cukup baik terdengar? Bagus, Pak. Bagus, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air atau yang mewakili dalam hal ini Pak Indro, kemudian Bapak-Bapak Ketua Keris di lingkungan Bapak-Bapak dan Ibu di Keris di lingkungan Limnologi dan Sumber Daya Air, serta teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya dari Keris Rekayasa Cuaca untuk pengelolaan sumber daya air mendapat tugas untuk menemani Pak Mahali sebagai moderator yang kali ini mengisi kegiatan seri webinar dari PR Lisda ini yang ke-61. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Pak Hendro terkait dengan judul paparan pagi ini. Namun ada sedikit koreksi, jadi sesuai dengan flyer yang ada, sesungguhnya ada sedikit perubahan di judul karena materi ini terkait dengan
pengajuan paten yang diajukan oleh Pak Mahali dan tim, kemudian hasil review rupanya pemanfaatan itu tidak pas kalau dipergunakan untuk judul paten, sehingga ada sedikit perubahan yang mungkin nanti juga jelasnya akan disampaikan oleh Pak Mahali, yaitu menjadi komposisi bahan semai kalsium hidroksida dalam pengurangan gas rumah kaca. Jadi substansinya masih sama, hanya secara judul sedikit ada perubahan. Baik, seperti yang tadi disampaikan Pak Hindro, memang salah satu fenomena di dunia ini yang jadi isu besar adalah global warming atau pemanasan global, yang salah satu triggernya adalah adanya gas rumah kaca, yang mana gas rumah kaca itu memang bagian dari kegiatan antropogenik ya, sehingga mungkin kalau tidak dikurangi atau di stop juga akan menambah lebih parah lagi. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti itu, kami khususnya Pak Mahali mencoba mencari satu upaya yang terkait dengan mereduksi atau mengurangi efek gas rumah kaca tersebut. Baik, tanpa untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Mahali untuk menyampaikan, tapi sebetulnya saya akan menyampaikan sedikit riwayat presenter Pak Mahali. Pak Mahali S1, menyelesaikan S1 di Teknik Kimia UGM, kemudian melanjutkan pasca atau masternya di Leeds University UK, kemudian S3-nya di Kyoto University, mengambil program studi tentang terkait dengan chemical engineering. Saat ini Pak Mahali sebagai prekayasa ahli utama bekerja di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air pada kelompok riset rekayasa cuaca untuk pengelolaan sumber daya air. Presentasi seperti yang saya sampaikan tadi, komposisi bahan semai kalsium hidroksida dalam pengurangan gas rumah kaca. Demikian Pak Mahali, waktu dan kesempatannya kami serahkan. Waktunya kurang lebih 30 menit Pak Mahali. Langsung ya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suno, Bapak-bapak, para pakar, dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya terima hari ini untuk memberikan sedikit presentasi tentang paten yang saya ajukan melalui BRIN. Jadi sesuai apa yang telah diuraikan oleh Pak Suno, bahwa memang ada terjadi perubahan nama KI. Nama KI memang menurut Direktorat MKI BRIN tidak boleh ada kata pemanfaatan atau penggunaan dan sebagainya. Jadi misalnya yang ini komposisi atau proses. Jadi namanya sebenarnya tidak berubah. Nama komposisi itu memang sebenarnya sudah ada di dalam usulan kami, yaitu komposisi bahan semai kalsium hidroksida dalam pengurangan gas rumah kaca. Sedangkan nama pemanfaatan itu nama besarnya kayak gitu, yang memayungi semua kegiatan yang ada di situ. Tujuannya adalah untuk pemanfaatan bahan semai kalsium hidroksida di dalam teknologi modifikasi cuaca. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau ikut memitigasi kenaikan gas rumah kaca. Sebagaimana yang telah kita ketahui sejak tahun 1991 terjadi kenaikan gas rumah kaca, baik
dari bahan bakar yang bahan bakar fosil yang dibakar ataupun yang terjadi karena kebakaran biomas di alam atau di hutan-hutan. Seperti tahun 1991 terjadi kebakaran besar di banyak wilayah Indonesia. Sedangkan pada waktu itu kita juga telah melakukan upaya mitigasi di beberapa tempat, misalnya di Pekanbaru, di Sumatera Selatan, ataupun di Kalimantan, baik di 3 provinsi Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Grafik ini Pak merupakan- Mali, maaf, Pak Iya. Mali, ada materi yang disampaikan Pak Mali? Iya, ada. Mereka bisa share. Sudah di sebentar. Switch ya Pak ya. Udah lama ya? Iya. Untuk share-nya ya sebentar. Ada materi, coba di share Pak. Itu dulu paper saya Belum, revisi baru mau. Oh iya iya udah Pak. yang di Udah Pak. Oke. Udah terlihat Pak. Mohon maaf saya lupa untuk mencet Iya iya. tombol Iya. share-nya. Wah, Soalnya maklum karena udah lama nggak presentasi. ya nggak apa-apa. Udah tampil Pak. Mungkin Ya, ya. bisa di slideshow supaya lebih bagus tampilannya. Sebentar. Udah bisa Pak Mali, silakan Pak. Udah ini. Ya, background komputernya nggak kelihatan Pak. Apa? Gambar Ini saya Pak ingin menempelkan Mali. gambar saja. Iya, Kak, ini Pak Mali belum posisi slideshow ya. Nah, Kalau iya. slideshow mungkin lebih diperbesar ya. Pak. Iya. Bentar. Ya, Bisa nggak apa-apa, Pak. bisa dipandu Pak untuk Karena ini materi ada di Pak Mali, ya sudah terlihat sih Pak Mali. Silakan mulai dari slide awal tadi kalau mau disampaikan. gimana? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan, tapi belum. Ya ya, sudah cukup Belum lah. slideshow ya. Ya, ya ya, belum Hmm. slideshow. Ya, terbaca sih Pak. Tapi kurang ini Pak, kurang Iya, bisa mana ya ini. Pak Mali di slideshow. Entah. Iya, Yang gambar cukup kok, itu Pak, Iya. gambar Iya, layar ke itu atas Pak. gambar layar ke atas ini aja. Bawah ke bawah ke bawah. Ya, terus bawah. Ya, itu gambar layar, ya, betul. Iya betul itu. Nah, ini bagus Pak, udah Pak. Makasih. Ya. Ya, makasih Pak.
Jadi kalau nama KI-nya tadi sudah disebutkan, yaitu komposisi bahan semai kalsium hidroksida dalam pengurangan gas rumah kaca. Sedangkan nama besarnya adalah pemanfaatan, itu Pak, pemanfaatan bahan semai kalsium hidroksida untuk pengurangan gas rumah kaca melalui TMC, teknologi modifikasi cuaca. Jadi telah disebutkan tadi oleh Pak Indra ataupun Pak Sunyo bahwa persoalan iklim menjadi perhatian dunia. Jadi sekarang gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil maupun dari kebakaran hutan itu setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2022 jumlah pembakaran jumlah CO2 emission yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil jumlahnya 692 juta ton. Angka ini mungkin berbeda dari peneliti yang lain. Jadi, namun jelas terjadi peningkatan yang sangat besar. Pada tahun ini 2022 terjadi peningkatan sebesar 13,14%. Dan kita menyumbangkan sebanyak 1,82% dari global. Apa yang dilakukan oleh CO2 itu mungkin kita sudah paham ya. Jadi karena adanya CO2 itu menghambat terjadinya menghambat energi yang panas, energi panas yang masuk ke bumi, jadi terperangkap di permukaan bumi sehingga semakin lama energi itu tidak bisa kembali keluar angkasa sehingga terjadi kenaikan suhu. Ini sama saja sebenarnya. Kalau dilihat dari bidang teknik inversi, maka usulan paten kami ini termasuk metode pengurangan gas rumah kaca CO2 dengan menggunakan bahan semai kalsium oksida atau kalsium hidroksida. Jadi sebenarnya CaOH2 kali itu hanya merupakan bentuk lain yang dari CaO yang terfiltrasi. Adapun yang melatari latar belakang invensi itu harus diuraikan juga di sini. Tadi juga disebutkan oleh Pak Indro ataupun Pak Sunu, yaitu salah satu persoalan sekarang adalah masalah penghematan global dan dari efek rumah kaca. Gas karbon dioksida ini dapat bertahan lama di atmosfer. Jadi bertahan lama, berapa lamanya itu kira-kira 200 tahun. Sehingga dengan demikian konsentrasinya di atmosfer semakin lama semakin banyak. Sebenarnya CO2 itu bisa terlarut juga di dalam air hujan menjadi asam karbonat, H2O ditambah CO2 menjadi CO2. Namun di beberapa tempat terjadi juga pengurangan curah hujan, sehingga demikian jumlah CO2 itu yang ada di atmosfer tidak banyak berkurang.
Upaya para ahli sekarang pada umumnya baru bersifat pencegahan seperti himbauan untuk mengurangi penggunaan material yang akan menghasilkan gas karbon dioksida secara berlebihan atau secara statis dengan tanaman untuk menyerap CO2 dari atmosfer. Tidak dapat dihindari, semakin lama area tumbuhan seperti hutan dan lahan pertanian semakin berkurang. Seperti kita ketahui, hutan-hutan juga semakin berkurang seperti di Kalimantan dan sebagainya, di Brazil juga. Usaha lainnya misalnya dengan penanaman tanaman bakau di sepanjang pantai, terutama di Pulau Jawa. Namun kecepatan pertumbuhan dari tanaman bakau, pohon bakau itu tidak begitu cepat ya. Jadi kontribusinya memang ada, tapi sangat kecil. Kalsium oksida atau CaO memiliki sifat secara spontan dapat menyerap karbon dioksida menjadi kalsium karbonat. Reaksinya mungkin secara sangat simpel, CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3. Secara ringkas, tujuan intervensi ini, paten ini adalah untuk mengurangi tingkat konsentrasi gas karbon dioksida karena terjadinya kebakaran hutan atau lahan dengan metode penyemayan kapur dari jenis CaO atau kalsium hidroksida. Namun selain dari ada dua macam yang dapat dipakai, dua cara yang dapat dipakai untuk menyerap CO2 dengan kalsium oksida, yaitu misalnya melalui penyemayan penerbangan ataupun dengan penyemayan dari darat. Dari udara pada umumnya adalah dengan penyemayan melalui pesawat terbang. Namun penyemayan dengan pesawat terbang itu pada umumnya sangat sulit dilakukan karena pada saat terjadi kebakaran, atmosfer dipenuhi atau diliputi oleh kabut asap sehingga penerbangan tidak leluasa dilakukan. Salah satu cara lainnya adalah memakai karbon dioksida CaO atau CaOH 2 kali melalui larutan, yaitu dengan penyemprotan dari tower-tower dengan bentuk larutan. Larutan itu CaOH 2 kali sebenarnya tidak sepenuhnya larut di dalam air. Hanya sebagian kecil yang larut di dalam air. Jadi kita dalam hal ini kita melarutkan CaOH 2 kali dalam larutan yang sangat encer, kemudian dengan dispenser atau sprayer kita semprotkan ke udara dengan tower yang tingginya dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Manfaat dari penyemprotan dengan CaOH 2 kali solution biasanya dilakukan di area airport atau lapangan terbang. Hal ini
karena dengan penyemprotan itu biasanya bisa membuka membuka jadinya apa lapisan asap secara perlahan-lahan. Dari sebenarnya pemakaian CaOH 2 kali itu mirip dengan pemakaian asam untuk merusak emosi. Seperti misalnya kita mempunyai susu, larutan susu yang kita beri dengan misalnya asam atau asam pika, maka terjadi koagulasi dari susu itu jadi menjadi air. Kemudian adanya tempat yang terbuka di udara memungkinkan adanya radiasi matahari masuk ke permukaan bumi sehingga terjadi aktivitas udara. Apabila tidak ada radiasi, maka udara tetap dalam keadaan statis berhari-hari. Jadi dengan bantuan CaOH 2 kali itu ibaratnya adalah memicu terjadinya aktivitas udara sehingga makin lama semakin lebar dan memungkinkan terjadinya dilakukannya penerbangan. Untuk menghilangkan adanya hazy itu merupakan pekerjaan yang sangat pelik yang sangat sulit dilakukan oleh negara manapun. Jadi baik Amerika maupun negara-negara yang punya teknologi tinggi sendiri sangat sulit melakukan pekerjaan untuk menghalau hazy itu. Jadi daripada tidak dilakukan apa-apa, maka teknologi modifikasi itu cuaca merupakan usaha mitigasi untuk membantu menghilangkan CO2 dan yang memfasilitasi adanya aktivitas masyarakat dan lainnya. Selain itu juga bisa mengurangi konsentrasi CO2. Ya, ini seperti disebutkan tadi bahwa IPCC menyebutkan jika laju emisi gas rumah kaca dibiarkan terus tanpa terdapat tindakan, maka suhu global rata-rata akan meningkat dengan laju 0,3 setiap 10 tahun. Ini bukannya tidak mungkin. Kami sering berdiskusi dengan Pak Edwin Aldrian, di mana beliau adalah salah seorang chairman dari chapter di IPCC. Saya pura-pura untuk mengatakan bahwa IPCC itu hanya omong kosong. Zaman dulu sudah terjadi kebakaran hutan ataupun global warming. Tapi beliau memberikan argumentasi yang sangat meyakinkan bahwa kenaikan suhu itu benar-benar akan terjadi apabila tidak dilakukan upaya mitigasi sama sekali. Kami sadar bahwa kegiatan mitigasi melakukan
melakukan penyerapan CO2 itu adalah usaha yang kecil. Apalagi hanya dilakukan misalnya seperti di Kalimantan, di tempat-tempat tertentu gitu, bukan secara merata di seluruh Indonesia gitu. Maka ini kami sadar bahwa hal itu hanya kecil dampaknya bagi pengurangan gas rumah kaca. Namun yang kami inginkan adalah memberikan contoh bagaimana memberikan contoh bagaimana menurunkan CO2 secara ilmiah dan terbukti gitu. Pengurangan konsentrasi atau bisa disebutkan juga atau dinamakan juga menambah daya jarak pandang. Jadi dengan mengurangi CO2 terjadi juga penambahan visibility. Itu bisa kita ukur, dengan teropong visibility range measurement equipment. Jadi dengan teropong itu bisa kita lihat dengan adanya CO2, dengan adanya penyebaran CaOH 2 kali akan bertambah jadi visibility-nya. Pertama, seluruh teropong itu gelap. Jadi dari ujung ke ujung, maaf tidak boleh gambar. Dari ujung ke ujung gelap. Tapi setelah disebarkan, maka terjadi penambahan terang di dalam teropong itu yang bisa kita ukur kecepatannya. Ini salah satu episode atau gambar di mana penyemayan awan dan penyemayan awan dari udara dan penyemayan awan dari darat. Yang di kanan ini, yang di sebelah kanan adalah penyemayan dari darat melalui GBG. Di puncak ini kita beri alat untuk menyebarkan CO2. Sedangkan dari kanan, di kanan adalah sebelah kiri adalah penyebaran melalui pesawat kasa. Ini hanya gambaran. Tentunya pada saat ada awan tidak ada warna biru seperti ini. Tidak ada warna biru. Semuanya jadi putih seperti kita masuk ke dalam cairan seperti masuk ke dalam ruang yang tidak ada orientasinya. Sedangkan radar pesawat pun sangat sulit untuk menemukan arah di dalam haze, karena biasanya pada saat ada haze itu tidak ada awan. Jadi tidak ada pedoman mana kita harus pergi. Sama sekali tidak ada awan. Sedangkan kita ini adalah selanjutnya adalah bagaimana kita mempreparasikan dan mengaplikasikan CaO solution untuk mengurangi CO2, yaitu seperti telah saya sebutkan, CaO dapat dipakai sebagai bahan semai dalam bentuk powder pada penyemayan dengan pesawat terbang. Kemudian CaO dalam pelaut air dipakai sebagai bahan semai pada penyemayan bagi darat dengan kondisi bertekanan tinggi pada menara GBG atau GBG. Larutan CaO atau CaO-nya sendiri tidak memerlukan pemanasan awal pada aplikasi di lapangan. Kemudian telah dilakukan uji coba di lapangan Riau dan juga di laboratorium.
Nah, ini adalah histori dari pengusulan kami. Jadi pengusulan paten ini sangat lama. Uh, dengan kami mulai pada tahun 2023 bulan Agustus. Jadi sesudah pindah ke TISDA, kami mulai mengusulkan ini. Jadi bulan Agustus melalui proses review kurang lebih 1 bulan. Kemudian diterima untuk dilanjutkan ke Dirjen Hakti pada tanggal 9 Januari. Jadi memerlukan waktu kurang lebih 5 bulan ya, atau 4 bulan lebih untuk sampai diteruskan ke Dirjen Hakti. Nah, sedangkan di Dirjen Hakti sendiri terdaftar 9 Januari, kemudian secara formalitas terpenuhi. Nah, mungkin Bapak, Ibu tidak mengetahui apa sih sebenarnya formalitas itu. Ya kurang lebih administratif gitu. Jadi bahwa pendaftaran paten itu ada biayanya, ada pemeriksanya, dan ada birokrasi juga gitu. Kemudian untuk sampai pada tahap publikasi, diperlukan waktu yang cukup lama juga dari bulan Juli sampai bulan September. Jadi kalau saya resumikan dari dari pengusulan sampai publikasi itu diperlukan waktu 1 tahun lebih. Jadi 1 tahun lebih untuk mendapatkan tahap publikasi. Publikasi itu jadi paten kami itu dipublikasikan oleh media resmi yang dikeluarkan oleh DJHKI, yang biasanya diterbitkan dalam bentuk buku, di mana di dalamnya terdapat paten-paten yang dipublikasikan. Tahun ini, periode ini bukan 1 tahun terbit beberapa kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, tergantung banyaknya paten yang dilakukan, paten yang didaftarkan. Ya itulah jadi masalah. Kalau misalnya kita menunggu HKI untuk kenaikan pangkat, mungkin tidak akan tercapai kalau dimulai, kalau hanya dialokasikan waktu 1 tahun. Saya pernah menaikkan pada Mas Sony yang mengurus paten kami, berapa lama ini kira-kira Pak untuk terbitnya sebagai paten? Dia bilang kurang lebih 3 tahun, 2 atau 3 tahun. Saya berkecak-kecak gitu kan. Kenapa begitu? Kok begitu lama? Kami orangnya sedikit, jadi terutama untuk pemeriksaan tahap awal itu kan banyak sekali paten. Itu memerlukan banyak sekali paten yang didaftarkan, tapi tidak banyak orang untuk menyeleksi. Jadinya lama. Jadi mungkin tahap pertama itu yang memerlukan waktu yang cukup lama. Gitu. Dari kenyataan ini mungkin saya bukannya meminta gitu, tapi kalau ada mungkin pemikiran bagaimana kalau sebenarnya kalau seandainya di pemeriksa itu diambilkan dari orang-orang yang ada di dalam, jadi menjadi tenaga sementara sebagai pemeriksa. Nah, rupanya hal itu juga dipikirkan oleh Direktorat MKI BRIN. Mudah-mudahan dengan demikian paten itu bisa lebih cepat lagi gitu, sehingga makin cepat juga kenaikan pangkat dari Bapak Ibu, terutama adik-adik
uh, adik-adik yang baru memasuki uh, uh, masa-masa di mana diperlukan paten untuk kenaikan pangkatnya. Saya kira mungkin itu Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama mudah-mudahan bisa memahami atau bisa menangkap apa yang kami usulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mali yang telah menyampaikan paparannya sesuai alokasi waktu yang saya berikan. Ada kelebihan sekitar 10 menit, tapi karena materinya yang cukup menarik dan banyak hal yang perlu disampaikan, saya kira masih memadai. Baik, karena masih ada waktu cukup banyak, ini mungkin kita lanjut dengan sesi diskusi atau tanya jawab atau mungkin masukan terkait dengan materi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Mahali ini. Silakan bagi yang mau bertanya, mungkin bisa lewat chat ataupun mungkin raise hand. Silakan Bapak Ibu dan teman sekalian. Enggak ada. Oh iya Pak Hidayat, mohon maaf. Iya ya Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat. Ya, terima kasih Pak Sunu. Ya, selamat Pak Mahali dan kawan-kawan atas terbitnya patennya ya. Memang rata-rata memakan waktu yang lama begitu ya. Ini menarik ya dari sisi aplikasi. Kalau saya lihat kan ini paten ini sifatnya kalau misalnya akan diaplikasikan gitu ya. Nah, untuk misalnya melisensikan ini sepertinya eh, kalau ke arah hanya untuk penurunan CO2 itu kan perlu eh, apa kekuatan politis gitu ya. Karena ini kan skalanya global dan besar gitu. Apakah kira-kira ada aplikasi yang lebih skala lokal atau apa begitu Pak untuk eh, pemanfaatan yang paten yang ditemukan ini Pak? Terima kasih. Iya, 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 iya. Aku kemarin itu di rumah Terima kasih Pak Hidayat. kerjain Mohon RPM bisa di mute teman-teman yang lain. Hmm, Silakan Pak Mali untuk di rumah. menjawab atau merespon pertanyaan atau Baik, masukan dari baik Pak Pak Sunu. Hidayat. Terima kasih pertanyaannya Pak Hidayat. Jadi mungkin uh, ada yang belum saya sampaikan bahwa tahap publikasi paten kami itu baru dipublikasikan di media DJKI bahwa ini ada orang atau ada kelompok yang mengusulkan paten ini. Jadi untuk diterimanya paten kami itu masih perlu waktu Pak. Jadi perlu ada namanya mediasi. Jadi mungkin memerlukan waktu 1 tahun lagi atau lebih, bahkan lebih. Nah, jadi tahap ini baru tahap pertama Pak. Tentang pemanfaatan untuk bidang lain seperti misalnya di industri. Sebenarnya sebenarnya teknologi ini bisa Pak, bisa diterapkan juga misalnya
di PLN atau di pembangkit tenaga listrik atau di industri-industri kecil. Jadi mungkin bisa memanfaatkan paten kami. Seandainya sudah terbit nanti mendapat mendapat apa istilahnya ya, pengakuan dari pemerintah sebagai kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Tapi terus terang, saya dalam hal ini tidak mikir ke sana. Tapi mungkin ya teman-teman atau orang-orang lain itu perlu banyak paten yang semacam ini, Pak. Jadi semakin banyak paten yang seperti ini atau semacam teknologi ini bisa diperhatikan, diaplikasikan di teknologi, di usaha-usaha yang lebih kecil dari pembangkit tenaga listrik, mungkin lebih diperlukan, Pak. Baik. Iya, Iya. ini kan kalau misalnya di poin tempat polusinya keluar begitu ya, saya kira ini kan lebih bisa targeted gitu ya, dibandingkan Iya. dengan yang sudah tersebar di udara begitu ya. Mungkin ini ide aja. Iya. Kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Hidayat. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Selanjutnya pertanyaan yang sudah mengajukan raise ini Pak Hendra Bakti. Silakan Pak Hendra. Pak Hendra masih masih online Pak Hendra. Pak Hendra masih online Pak Hendra? Mau menanyakan sesuatu? Halo, halo. Iya, silakan Pak Hendra. Baik, makasih Mas Yuno. Luar biasa Iya, ini iya. patennya walaupun belum keluar katanya lama nih. Tapi saya setuju tadi dengan ide dari Pak Hidayat ya. Karena kalau katakanlah udah ke atmosfer, sebetulnya seperti kita menggarami katakanlah air laut ya. Nah, apakah secara lokal sebagai contoh tadi Bapak katakan bahwa CO2 itu juga dari industri. Nah, di poin shoot-nya, ide Pak Hidayat itu luar biasa sebetulnya. Jadi sebagai contoh, katakanlah, kalau memang itu dari mobil, katakanlah itu di knalpotnya bisa dikasih CO2, kapur tohor itu kalau menurut Bapak bisa dilakukan. Kalau di udara, nah tadi Bapak sudah disebutkan bahwa sudah diuji coba. Seperti apa sih dari uji coba Bapak itu, data-datanya seperti apa, jadi efektivitasnya bisa kelihatan. Barangkali itu saja, barangkali keingintahuan saya. Silakan, terima kasih Pak Suno. Ya baik, terima kasih Pak Indra. Pertanyaannya ada dua atau tiga ya. Silakan Pak Mali, mungkin Iya, Pak. untuk bisa memberikan konfirmasi terkait pertanyaan Pak Indra. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Jadi uji coba yang dilakukan itu seperti disebutkan tadi di percobaan di lapangan, yaitu di Pangkalan, dekat Pangkalan di Pekanbaru. Jadi kita mendirikan menara di ujung landasan atau di apron. Kemudian kita sebarkan melalui dispenser atau semacam dispenser ya Pak ya, bertekanan tinggi, kemudian kita semprotkan di sana. Jadi datanya tidak bisa
belum bisa saya displaykan di sini. Jumlah kenaikan dari frekuensi penerbangan itu merupakan salah satu dari hasil dari ini, Pak. Jadi jumlah kenaikan penerbangan yang bisa dilakukan di pangkalan Rusmin Nuryadin di Pekanbaru. Kemudian di laboratorium bisa ditunjukkan dengan penambahan visibilitas yang diukur dengan teropong. Hasil pengukuran disampaikan ke tim evaluasi paten, Pak. Jadi MKI. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan ini dengan pengukuran itu bisa ditunjukkan bahwa CO2 itu mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2. Itu dulu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Mali, untuk Pak Hendra terkait dengan data tadi ya, karena kami juga dulu terlibat menemani Pak Mali. Jadi memang kalau data itu masih bersifat kualitatif ya, karena saat itu sebetulnya dengan upaya kita itu mencoba meningkatkan frekuensi bandara itu open sama close ya Pak. Pada saat close tertutup asap itu sama sekali tidak bisa landing. Kemudian dengan upaya tadi yang disampaikan Pak Mali itu frekuensi opennya jadi nambah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu yang kita catat antara jumlah close dan jumlah open bandara sehingga bisa take off landing. Kemudian itu yang utama yang waktu itu bisa kita artinya bisa kita dokumentasikan. Kemudian kalau yang bersifat numerik atau yang terkait dengan data yang angka itu visibility. Jadi di bandara itu ada suatu ketentuan kalau visibility-nya kurang dari 5 kilo pesawat tidak boleh take off ataupun landing. Nah, dengan adanya upaya ini visibility-nya biasanya nambah gitu. Biasanya mandau yang tadinya kurang dari 5 kilo bisa lebih dari 5 kilo, atau yang tadinya sekilo bisa meningkat menjadi 2 kilo atau 3 kilo sehingga memungkinkan untuk pendaratan. Itu Pak Hendra, sekedar tambahan dari saya karena waktu itu terlibat. Mungkin saya menambahkan Pak Sunu ya. Tadi Pak Indra menanyakan perihal secara kuantitatif ya. Jadi pada saat itu kami sebenarnya sudah membuat semacam alat di workshop kami waktu di Puspitek ya. Membuat semacam alat, lalu di dalam alat itu dibuat semacam memakai cahaya lah seperti itu. Lalu dimasukkan itu asap-asap TAO itu, ya asap-asap dari mungkin seresah dan sebagainya, lalu ditambahkan dengan CAO itu, lalu dilihat konsentrasi dari asap yang ada tadi. Di situ terlihat bahwa jarak pandang atau visibility-nya itu meningkat dalam hal ini. Jadi dilakukan berulang-ulang waktu itu. Mungkin datanya masih ada sepertinya. Mungkin Pak Mali tidak menampilkan ya dari hasil pengukuran peralatan yang waktu itu didesain oleh teman-teman ya. Mungkin juga ada salah satu yang membuat alat itu untuk melihat kenaikan visibility ya setelah asap-asap tadi melakukan penyemaian di dalam lab kecil seperti itulah.
Itu mungkin yang saat itu kita mencoba untuk mengkuantitatifkan ya di skala lebih kecil. Namun yang jelas untuk skala yang agak luas, yaitu pada saat kebakaran hutan dan lahan, itu pelaksanaan TMC itu sering terhambat karena adanya eh, kabut ya, yang cukup tebal yang mengakibatkan sinar matahari itu tidak bisa mencapai bumi. Nah, dengan CAO ini kita bisa mengurangi untuk bisa membilas lah dalam hal ini. Harapannya apa? Supaya sinar matahari itu bisa masuk ke bumi sehingga proses konveksi itu berjalan secara normal kembali. Akhirnya nanti tumbuh menjadi awan, awan nanti bisa disemai dan menjadi hujan. Jadi kita memang mencoba menggunakan energi alam sebenarnya, tidak sekedar apa istilahnya itu kita menyemai dengan kapur tohor yang cukup banyak gitu seperti itu ya. Namun kita mencoba untuk membersihkan di suatu kawasan sehingga radiasi matahari itu bisa masuk ke bumi, lalu terjadi konveksi. Itu yang kami lakukan dalam pelaksanaan TMC untuk kebakaran hutan dalam hal ini. Nah, teknologi ini juga bisa dipakai untuk sebenarnya untuk polusi udara ya, yaitu dengan spraying ya. Jadi terbang menggunakan membawa air yang sudah dicampur dengan CaO ya, lalu kita semprotkan. Itu sudah dilakukan juga di beberapa tahun terakhir ini untuk mengurangi polusi udara yang ada di DKI Jakarta dalam hal ini, yang terapannya. Yang tadi yang dipertanyakan oleh Pak Hidayat itu skala besarnya ya, karena kalau tidak ada politik will pemerintah dalam hal ini untuk melakukan kegiatan yang rutin gitu ya, itu memang dampaknya tidak begitu terasa. Nah, mungkin usulan-usulan dari yang tadi Pak Hidayat pertanyakan tadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mungkin yang membuat semacam tadi yang disampaikan Pak Mahali tadi, semacam menara-menara yang waktu itu kita tempatkan di bandara-bandara ya. Jadi semacam tower gitu, tapi itu menggunakan cairan yang dicampur dengan CaO gitu, lalu kita semprotkan. Tujuannya waktu itu adalah supaya bandara itu visibility-nya itu meningkat ya, sehingga di bandara tidak sampai terjadi pesawat itu tidak bisa landing ataupun take off dalam hal ini. Itu yang kami lakukan pada saat terjadi kebakaran hutan yang cukup pekat dalam hal ini ya. Itu bisa juga dilakukan untuk tempat-tempat lain dan menjadi semacam teknologi tepat guna ya, yang bisa diterapkan di eh, bandara, khususnya di runway ya. Kita memasang di ujung runway, di beberapa titik di tengah runway, kita lakukan spraying seperti itu. Nah, itu pun juga perlu juga ada politik will pemerintah juga. Kalau itu diterapkan kepada masyarakat dalam hal ini ya, untuk bisa melakukan hal yang sama, tidak sekedar hanya pada saat pelaksanaan kalau terjadi kebakaran hutan dalam hal ini. Mungkin itu tambahan Pak Mahali, sekedar apa namanya, memberikan penjelasan ya, khususnya tadi yang hasil uji yang ada di lab kecil tadi. Terima kasih. Baik, Pak Heru, terima kasih. Mungkin sebagai masukan atau tambahan dari Pak Mali terkait pertanyaan Pak Indra dan Pak Hidayat. Ada di chat Pak Mali pertanyaan. Mungkin Pak Mali bisa baca langsung atau saya bacakan. Saya bacakan aja kali Pak Mali ya, atau bisa melihat Ya. langsung juga Pak Mali. Bisa. Ini dari Pak ini ya, Ahid dari AS. Setiono. Ya, Ahid. bisa terbaca langsung Pak? Bisa. Bisa dibaca. Iya, atau saya bacakan aja Pak Mali. Mungkin jadi Pak Ahid Setiono ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai biaya. Izin bertanya, 1 terkait biaya aplikasinya berapa? Mungkin begitu pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan ketepatan target saat aplikasi
terutama yang ground generator tadi yang ditampilkan Pak Mahali tadi yang GBG ya, ground based generator. Kemudian yang ketiga, berapa persentase penurunan emisi ya? Ini saya kira terkait dengan hasil. Silakan Pak Mahali. Terima kasih Pak. Terkait biaya aplikasi, kami terus terang kami belum detail Pak, karena ini masih merupakan prototipe yang diaplikasikan secara individual. Jadi aplikasi dari teknologi ini di dalam ini merupakan kesatuan dari biaya TMC keseluruhannya Pak. Jadi mungkin Pak Heru yang bisa memberikan jawaban dalam ini terkait biaya aplikasi. Gimana Pak Heru? Yang aplikasi itu kan jadi merupakan biaya TMC keseluruhan. Jadi memang kita ini tidak langsung mengukur penurunan CO2-nya ya. Ini bagian dari pada saat kita itu mengurangi bencana kabut asap yang akhirnya secara ekonomi sangat mengganggu ekonomi, karena selain misalnya mengganggu penerbangan, dia tidak bisa take off landing gitu, juga itu sangat mengganggu kesehatan dalam hal ini ya di masyarakat. Pada saat kebakaran hutan ini yang terjadi sering masyarakat tidak bisa beraktivitas, bahkan kadang-kadang sekolah juga sampai diliburkan, kantor diliburkan dan sebagainya. Jadi kegiatan kita di dalam mengurangi CO2 ini adalah bagian imbas juga pada saat terjadi kebakaran hutan, khususnya dalam pengurangan kabut asap tadi. Kita pernah mencoba menghitung benefit cost ratio-nya ya pada saat kebakaran hutan yang ada di Riau waktu itu bersama teman-teman di BPPT waktu itu ya. Akibat dari kebakaran hutan tadi terus dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang ada ya dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, ada beberapa aspek yang kita hitung dalam hal ini, termasuk juga terjadinya kebakaran hutan tadi kita hitung juga. Memang kita tidak langsung menjurus, kita waktu itu belum menghitung atau mengukur pengurangan CO2-nya itu sampai seberapa. Namun kita menghitungnya lebih ke emisinya ya, emisi dari hasil kebakaran hutan dan lahan tadi. Dan dari situ manfaat, terutama manfaat TMC dalam hal ini ya, cukup representatif dalam hal ini dari hitungan kami. Ada nanti mungkin saya punya hasil perhitungannya ya, benefit cost ratio pada saat itu di tahun 2019 kalau nggak salah kami melakukan perhitungan ekonomi di dalam pemanfaatan TMC untuk kebakaran hutan. Namun memang tidak langsung menjurus pengurangan CO2-nya. CO2 di sini sebagai bagian dari apa yang kita lakukan di dalam pemanfaatan TMC untuk kebakaran hutan. Mungkin itu tambahannya Pak Mali. Ada bukunya, nanti bisa kami share lah kalau saya cari dulu ya hasil perhitungan benefit cost ratio. Terima kasih. Itu tambahannya Pak Mahali. Terima kasih Pak. Terus Iya. pertanyaan kedua, bagaimana memastikan ketepatan target saat aplikasi terutama yang ground generator? Lalu, perlu saya terangkan bahwa aplikasi dari ground hanya mengandalkan angin. Angin itu bisa berubah. Dari kadang-kadang yang hari ini upwind, kemudian menjadi downwind. Jadi kalau terjadi perubahan angin seperti itu yang sangat drastis, biasanya di stop Pak, karena
Kalau misalnya berubah arah berbalik 180 derajat akan jadi memang tidak akan tepat. Lain dengan yang di operasi udara. Jadi tergantung bagaimana alam itu memberikan kondisi pada kita. Karena kita tidak bisa mengontrol angin, Pak. Itu yang jelas. Kalau menyemai awan kita bisa, tapi tidak bisa membuat awan. Tidaknya kayak gitu. Sama juga dengan ketepatan target. Kemudian yang ketiga, berapa persentase penurunan emisi? Itu tidak bisa dihitung seperti yang tadi diuraikan oleh Pak Heru. Tidak bisa dihitung dari apa ya Pak? Hanya itu emisi itu ansih, tapi dari dampak yang ditimbulkan, misalnya seperti tadi disebutkan orang tidak bisa beraktivitas, maka hari ini bisa beraktivitas. Kemudian anak-anak yang tidak bisa bersekolah, kemudian bisa sekolah. Kalau bisa saya sampaikan misalnya, akibat dari kebakaran hutan itu bisa pernah 1 bulan itu masyarakat di sana tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Sekolah ditutup. Itu aja. Sangat sulit untuk menghitung secara angkanya secara nominal gitu. Tetapi pengaruhnya mungkin bisa kita bayangkan seperti yang disampaikan oleh Pak Heru. Itu Pak Ahid, jawaban dari Cukup Pak Mali. ya, cukup Pak. Ya, gitu Pak Ahid Setiono ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan ya. Mungkin nanti bisa menanyakan lebih lanjut ya ke Mungkin Pak saya nambahin sedikit ya, Mali biar lebih atau komplit Pak ya. Pak Asluno ya. Silakan, Jadi pada saat penerapan di pengamanan di bandara itu, ground based spraying itu ditempatkan di ABIN yang jelas. Jadi tadi disampaikan Pak Mahali, kita memang memanfaatkan angin ya, angin dominan terutama. Bulan ini tuh angin dominannya misalnya dari baratan gitu. Jadi kita menempatkannya itu di daerah ABIN, jadi dia men-spraying butir-butir yang sangat kecil sekali. Dia ke bawah angin, dia akan mengkolek tadi kabut-kabut asap tadi, sehingga akan menambah visibility yang ada. Jadi memang untuk energinya ya kita menggunakan energi angin yang ada, kita pasang di abinnya, lalu disemprotkan yang sangat kecil sekali inti-intinya tadi, inti kondensasi seperti itulah, tapi berupa larutan begitu. Ya dia akan berterbangan sambil dia mengkolek asap-asap yang ada di sekitarnya dalam hal ini ya. Lalu kalau di drone itu memang bisa dilakukan. Kita di BPPT pernah menguji coba sampai drone-nya jatuh juga sudah kami lakukan. Namun demikian kapasitas di drone-nya kecil ya. Kita hanya bisa terbang berapa menit dan sebagainya. Kalau ground base ini akan dilakukan terus-menerus, Pak. Jadi berjam-jam bahkan seharian dari pagi itu sebelum kan biasanya 6 pagi itu kabut cukup tebal kadang-kadang yang mengganggu aktivitas runway dalam hal ini ya take off landingnya ya. Itu udah kita menghidupkan begitu dan itu mungkin sampai malam gitu baru dimatikan gitu. Jadi kalau dari aspek kita bisa memodifikasi
di ground base dengan spraying ini dia akan bisa lebih banyak efeknya. Memang kalau dengan drone tadi mungkin bisa mendekati, tapi dalam hal ini juga drone kalau kondisi kabut asapnya itu tebal, ya dia nggak bisa diterbangkan juga, nggak kelihatan dalam hal ini. Karena kalau saat kebakaran hutan itu jarak pandangnya kadang-kadang hanya 100 meter, bahkan kurang kadang-kadang. Namun demikian ini udah pernah kami lakukan dengan drone ya di era BPPT dulu ya. Namun kalau saya lebih condong memakai yang ground base ini karena bisa melakukannya itu terus-menerus dalam hal ini. Dan memang ground base ini secara ekonomi lebih menjanjikan dibanding dengan pesawat terbang ya. Sekarang ini kami juga melakukan penelitian juga menggunakan ground base tapi untuk mengurangi hujan di tambang misalnya. Itu orang-orang tambang suka sekali karena lebih murah gitu. Jadi perkembangan TMC ini sampai sekarang udah merambat di dunia pertambangan. Kalau nggak salah juga pernah saya presentasikan ya untuk mengurangi hujan ya. Sehingga tambang itu bisa beroperasi secara terus-menerus. Nah ini juga ground base tapi dimanfaatkan untuk memodifikasi asap-asap tadi. Yang di dalam asap itu sebenarnya kandungannya ya salah satunya CO2 ya dalam hal ini. Mungkin itu tambahannya Pak Mali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heru. Ya, ya. Terima kasih Pak Heru atas tambahannya. Sebetulnya ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Heru Santoso tadi udah disinggung sedikit, tapi karena ini ditujukan kepada Pak Mali, mungkin Pak Mali bisa mengomentari atau merespon ya. Mengenai Ya. ini ya. Terima kasih paparannya Pak Mali. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah sudah dilakukan analisis perbandingan secara teknoekonomi penggunaan teknik ground base ini dibandingkan dengan drone dan atau roket ya. Silakan Pak Mali. Saya kira gini Pak, nah ini informasi yang sangat bagus ini, tapi aplikasi yang dimuat ini, yang dimuat oleh informasi ini adalah teknologi modifikasi cuaca untuk membuat hujan. Jadi untuk asap, saya kurang mengerti Pak mengenai kemampuan dari drone itu terbang di kondisi yang hazy, yang tidak ada cahaya, tidak ada penyinaran yang cukup kuat atau sinyal yang lemah. Tapi kalau dilihat dari kemampuan drone yang dipakai oleh Iran dan juga Israel, saya juga ini adalah aplikasi yang mungkin bisa kita coba Pak. Walaupun kata Pak Heru mungkin biayanya lebih mahal daripada ground base. Tapi kemampuan dari drone untuk untuk mengatasi masalah angin dan sebagainya, saya kira lebih visible gitu Pak ya. Nah, kemungkinan aplikasinya akan lebih banyak di waktu yang akan datang. Teman-teman kita di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Prima saat ini melakukan kegiatan penelitian Pak, memakai drone untuk mengisi danau atau mengisi cadangan air di das Tambang. Jadi kami sendiri belum sampai ke sana, belum aplikasi ini, karena teman-teman lain sudah melakukan atau mengkaji hal ini lebih dahulu. Itu aja Pak yang bisa saya jawab Pak Sumi. Terima kasih. Baik Pak Mali. Pak Heru mungkin Pak BAS mungkin mendengar langsung, ada yang perlu ditanyakan lagi Pak BAS? Terima kasih Pak Suno ya.
pertanyaan tadi timbul karena melihat apa ya isu selama ini kan baik di dunia teknologi yang non perang maupun yang perang, drone itu kan sekarang sering disebut dan perkembangannya Ya. sudah sedemikian dahsyat. Saya selama ini pegang drone juga paling gede kayaknya yang dipunyai oleh Mas Aldiano kemarin di Bandung itu agak gedean, atau yang yang untuk ngukur dam itu. Tapi kalau ngelihat di TV, di YouTube itu kan drone-nya udah sangat besar ya, yang fixed wing apalagi itu udah kayak pesawat mini begitu. Saya pikir itu dengan segala macam permasalahan yang ada di Indonesia, aplikasinya kan tadi Pak Heru bilang sudah kemana-mana. Saya pikir akan semakin menantang kalau bisa dibandingkan juga, minimal bisa disampaikan kepada para pemilih yang pembuat kebijakan atau pemilik modal, dalam hal ini swasta, bahwa dengan teknologi yang sudah semakin canggih, kita juga bisa mengaplikasikan, mengkombinasikan antara teknologi drone yang ada di misalnya Orpa sana, kan mereka punya Wulung, punya Male dan sebagainya itu, kalau ditempelin dengan perangkat untuk menebar garam, kan ini akan menjadi semakin canggih. Saya pikir itu bisa Saya menarik ini. Ini perkembangan akhir ini cukup masalah drone ya. Teman-teman RIMA sekarang juga udah mencoba ya. Di Perancis itu juga untuk pengelolaan sumber air itu udah mulai pakai drone juga untuk nyemprot tanaman dan sebagainya. Nah ini teman-teman ini berita gembira lagi bahwa semoga kita punya namanya itu paten COSAT ya. Nah ini teman-teman dari Pindad sudah bersedia mau untuk memproduksi. Nah, dengan nantinya flare-flare ini nanti bisa diproduksi di Indonesia, saya yakin penggunaan drone untuk TMC itu akan semakin berkembang. Kami dari kelompok riset rekayasa cuaca untuk pengelolaan sumber daya air, kemarin kami coba dengan drone untuk mengukur dengan partikel counter ya, mengukur CCN ya yang ada di daerah pertambangan. Jadi sampai 300 meter kami bisa mengukur dan hasilnya cukup bagus. Nah, ini menantang kami bagaimana kita bisa membuat semacam flares, tapi tidak di pesawat-pesawat King Air dan sebagainya, namun dipakai di drone-drone untuk pengukuran bisa kebakaran hutan, pengukuran polusi udara dan sebagainya. Nah, kami sudah memulai tadi mengukur tadi dengan alat kami particle counter yang mungkin sekitar 1,5 kilo ya, kami angkat dengan drone dan hasil pengukurannya cukup bagus. Nah, ini menantang bagi kami juga untuk pengembangan ini untuk TMC menggunakan drone itu saya yakin ke depannya akan semakin banyak. Karena kalau kita juga ngelihat di luar sekarang ini, saya punya juga videonya dari teman-teman di Prancis, TMC di sana, itu sudah menggunakan juga drone untuk spraying juga. Ya tadi memang semua itu ada kelebihan kekurangannya. Tapi ya perang ini drone itu dipakai. Bahkan saya sudah dihubungi oleh kelompoknya bukan kelompoknya. Untuk sekarang ini kan kita pangan ya, timnya Pak Prabowo untuk bisa menggunakan drone ini untuk mengisi waduk-waduk di Indonesia. Saya sudah berdiskusi dengan mereka juga. Kalau ini nanti terjadi dan nanti sudah didukung oleh Pindad mau memproduksi, mudah-mudahan di tahun ini pun drone akan semakin banyak digunakan di Indonesia. Mungkin ini bocoran sedikit. Terima kasih. Oke, baik Pak Heru, tambahannya ada satu lagi Iya, Pak Fajar ini kalau nggak salah ya. Iya Pak Fajar, mungkin bisa menanyakan langsung via Zoom Pak Fajar atau dibacakan. ini Pak Fajar Dibacakan Pak saja. Fajar, Maaf, masih online Pak Fajar. Ya, Ya. terima kasih Pak Seno, Pak Mari. Mohon maaf ini begini. Oke, Bacakan Pak, terima Pak kasih. Fajar, silakan. mungkin agak jauh Pak Fajar. Jadi saya bacakan aja, kumpul izin berbagi. Saat ini di lokasi pembangunan IKN hampir setiap hari dilakukan modifikasi cuaca mencegah hujan untuk menjaga kelancaran pembangunan. Apakah ada dampaknya, dan mungkin ini bias juga sambil menguji coba hasil paten Pak Melayu dan kawan-kawan. Sukses selalu. Maaf tidak bisa open cam kamera sedang double webnet.
Nah, terima kasih inputnya Pak Fajar. Mungkin kenal dengan orang yang atau tim siapa dari instansi apa yang mengadakan TMC itu Pak, karena selama ini yang kami tahu uh, TMC itu dilakukan oleh BRIN dan oleh BMKG dari timnya Pak Seto. Mungkin sekarang ini semakin banyak juga tim-tim swasta yang sudah mendapatkan izin dari baik secara apa ya pastinya secara keamanan atau sekuritas dalam legalitas penggunaan flare ataupun penggunaan pesawat terbangnya ataupun drone-nya. Karena memakai flare itu memerlukan izin. Flare itu termasuk eksplosif Pak. Jadi kita harus mendapatkan izin dari polisi, jadi dari kepolisian. Jadi kalau bisa memberikan atau inputan informasi timnya mungkin bisa kita lacak untuk kita ikutin ini progresnya programnya. Terima kasih Pak Fajar. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Mali. Itu Pak. Ya, Pak Fajar ya. Pak Fajar sepertinya lagi double Zoom. Double web meeting. Iya. Ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu teman sekalian yang mau raise hand atau mau chat. Ada satu dukungan dari Pak BAS ini memang cukup bagus. Jangan dijadikan anggaran sebagai penghalang. Pak, sukses selalu. Memang betul Pak Heru. Pak Heru Pak Budi Heru Santoso kadang-kadang anggaran sebagai penghalang, tapi sebetulnya ada yang lebih substansi lagi Pak BAS itu tentang kebijakan peraturan ya. Itu kalau pemerintah juga bisa lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih bisa memahami kemajuan untuk kegiatan sejenis ini, yaitu tentang ini. Tapi tentang seperti ini Pak BAS, ini coba sebagai masukan. Jadi kita menggunakan flares ya, sebagai bahan seeding itu karena dikategorikan eksplosif material, jadi ngurusnya sangat ribet dan panjang gitu Pak BAS, sehingga itu menjadi kendala kita yang cukup serius gitu. Nah kalau itu pun dimudahkan, sebetulnya kita lebih fleksibel untuk bisa memobilisasi bahan-bahan itu, karena memang waktu dimintakan ke Polda, dalam hal ini Polda itu memang masuknya eksplosif material ataupun yang kategori dangerous goods, sehingga urusannya panjang kalau membawa itu untuk Pak Heru, sehingga di samping terkait dengan biaya dan waktunya. Nah, itu sebetulnya kalau himbauan terkait dengan kebijakan peraturan sangat membantu kita. Kemudian mengenai drone tadi, itu memang kita pernah menggunakan alap-alap dan gulung Pak BAS di Pangandaran. Nah, itu ada satu kendala lagi yang kita itu harus mengajukan notem dulu untuk satu area kegiatan kita. Nah, notem ini biasanya juga perlu waktu, sehingga mestinya kita bisa lebih cepat berkegiatan, mesti harus menunggu waktu itu. Nah, kalau itu didukung oleh kebijakan peraturan yang lebih fleksibel, mungkin akan itu. Walaupun kita juga harus memperhatikan juga, kalau saat ini kalau nggak salah Pak BAS, drone itu baru dikasih rilis untuk bisa terbang hanya sampai 150 meter kalau nggak salah Pak. Sebetulnya kalau yang lewat, kalau by peraturan ya, tapi 120. Biasanya kalau izin bisa lebih tinggi lagi. Itu aja Pak BAS, terima kasih supportnya. Ada teman-teman lain yang akan menanyakan, atau Pak Mali ada tambahan? Ini saat
tergelitik dengan tulisan Pak Budi Santosa. Aman Pak Sunu, nanti saya kenalin sama deputi modifikasi cuaca BMKG. Nah, ini Iya, jangan semua udah jangan ke tahu deputi bahwa Pak, memang ke Kapolri aja Pak. ya, kurang kurang tinggi Pak kalau untuk mendapatkan izin flare, jadi memang Kapolri gitu. Nah, tentang teknologinya sebenarnya kita juga bisa mengklaim bahwa TMC itu pangkalnya ya di sini. Walaupun orangnya pindah ke BMKG, tidak berarti teknologinya dibawa ke sana Pak. Jadi kita juga bisa mengklaim sama-sama mengklaim bahwa teknologi modifikasi cuaca itu adalah di sini Pak. Selama ini kenapa kita tidak melakukan TMC, karena kan ada laboratorium atau aslinya apa namanya pasti rumah yang dulu itu yang lab TMC. Lab TMC itu saat ini dalam keadaan demisioner dan dibawa kemudian dipindahkan ke BMKG itu. Jadi walaupun di sana juga mengklaim adalah pengatur dan pelaksana TMC, saya kira itu agak bertentangan dengan policy yang dimiliki oleh WMO, bahwa pengawas itu tidak boleh melaksanakan TMC. Itu Bapak bisa baca di publikasi-publikasi yang ada di website WMO. Itu yang menjadi keheranan bagi kami. Kenapa BMKG melaksanakan TMC ini? Saya kira itu Pak Heru. Pak Sunu? Saya kira Ya, baik. Terima kasih. Ini ada komentar dari Pak Samsul. TMC itu adalah produk teknologi BRIN. Iya, Pak Samsul, mohon bisa memberikan mungkin sejarahnya atau masukan Pak Samsul? Ya, gini, walaupun saya lebih tua ya dari umur dari Pak Samsul sebenarnya kita di TMC itu lebih dulu dari saya. Saya itu tahun 95 masuk, baru bergabung dengan TMC, karena sebelumnya saya di energi. Mungkin Pak Samsul bisa memberikan sedikit kilas balik dari sejarah TMC, Pak. Silakan Pak Samsul. Pak Samsulnya kayaknya mungkin jauh. Pak Samsul masih online Pak Samsul? Oh, beliau hanya menuliskan. Baik. Kayaknya hanya ini Pak. Baik. Iya. Terima kasih Pak Samsul. Tapi beliau mengingatkan bahwa TMC itu produk green, sehingga mungkin beliau sangat terkesan dengan peralihan ini, dan mudah-mudahan TMC itu memang masih dikawal atau dikembangkan oleh Rindu sendiri. Baik, Bapak, Ibu, dan teman sekalian, sudah cukup banyak penanya juga, dan sesuai jadwal masih ada waktu ini. Apakah ada teman-teman yang masih akan menanyakan atau masukan atau mungkin klarifikasi? Kami persilakan. Baik, kalau tidak mungkin bisa kita cukupkan acara webinar kali ini. Terima kasih kepada penyaji
dalam kesempatan kali ini Pak Dr. Mahadi Qudsi yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan materi paten, pada dasarnya bukan materi paten yang coba disosialisasikan atau disampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih, Pak. Banyak pertanyaan yang saya kira secara substansi mendukung untuk lebih bisa terrealisasinya teknologi ini untuk menjawab atau membantu problematik-problematik di Indonesia yang terkait dengan gas rumah kaca maupun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh global warming, dalam hal ini kebakaran hutan dan lainnya. Mudah-mudahan ke depan paten yang sedang diajukan ini bisa segera disetujui, kemudian tidak hanya cukup sampai disetujui, dan mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan baik dengan institusi pengusul maupun dengan partner yang bisa memanfaatkan paten ini. Saya kira demikian paparan pagi ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penuturan kurang tersusun dengan baik dan ada khilaf kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya kita berikan aplaus untuk Pak Mahali selaku presentasi.